Jadi nafsu itu lebih condong mengarah pada suatu keburukan. Kecuali illa man rahimar rabbi, kecuali nafsu yang diberikan rahmat Allah. Apa nafsu yang diberikan rahmat Allah? Nafsu yang diarahkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah, ya, nafsu mutmain, nafsu yang baik, nafsu untuk ibadah. Bahkan ibadah pun tidak boleh pakai nafsu. Terlalu ambisi untuk ibadah nih. Wattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan sekuat kemampuan kita. Ya, contoh begini, ada orang pengen sedekah dan mampunya sedekah 100.000 karena gara-gara gengsi nafsu pengen 100 juta. Ngutang sampai begitu. Baik nggak kira-kira? Padahal Allah sendiri yang berfirman wattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekuat kemampuan kita. Mampunya kita infak 5.000, ya jangan kita pengen infaknya 5 juta. Karena 5.000-nya orang yang benar-benar uangnya segitu-gitunya dengan orang yang ibaratnya 5 juta itu kasarnya lebihnya masih banyak, itu pahala ganjarannya lebih besar yang kecil. Jadi di dalam ibadah kita kepada Allah ini ya perlu adanya ya ini dengan sarana ini kita bidaya ini cukup menarik gitu ya. Kalau bagi saya gitu, saya makanya pengen memperdalam itu karena memang isinya cukup luar biasa. Dari kita bangun tidur sampai nanti kita tidur kembali, itu sudah disusun, sudah diatur bagaimana ibadah kita ini. Dari lepas napas sampai kita keluar napas, kita diarahkan untuk bisa ibadah. Bahkan makan minum pun jadi ibadah. Dirangkum dalam kitab ini kalau saya tidak salah ya, kalau sekiranya kita nggak bisa taat kepada Allah, lebih baik tidur. Daripada ibaratnya kita melek mata maksiat, lebih baik tidur. Sekalipun tidur itu nggak produktif. Amalan saya itu tidur. Tidur itu nggak produktif kan? Daripada maksiat, nggak berbuat maksiat, nggak juga menghasilkan apa-apa. Tapi masih penting daripada melek maksiat. Tapi bagi kamu nggak tertentu, ya rugi dong kan? Memang hidup kita buat tidur doang kan? Jadi, yuk sama-sama. Mungkin saya mengambil yang awal-awal saja gitu ya. Jadi sepengetahuan saya pelajari, yuk sama-sama kita mulai nih belajar merutinkan amalan dari bangun tidur sampai tertidur kembali ya. Intinya adalah dari bangunnya tidurnya kita selalu ingat kepada Allah. Sampai kita mau tidur ingat kepada Allah. Kita bangun tidur karena Allah yang membangunkan kita. Kita bisa bangun, bisa mandi, bisa wudhu, bisa sholat, bisa ngaji, baca Quran, aktivitas semuanya itu karena karunia Allah. Sehingga bagi orang yang sedang belajar menuntut iman, wajib bagi kita bersyukuri setiap sekecil apapun nikmat dari Allah. Alhamdulillah, kopi. Jangan dilihat kopinya, jangan lihat bahannya. Iya, benar. Ini Allah Pak yang menghadirkan. Allah. Bagi ulama-ulama yang mohon maaf gitu yang sedang belajar tentang pengen mengenal Allah, ma'rifatullah. Bukan melihat lafadznya Allah, bukan. Melihat Masya Allah, ini ada pohon yang begitu rindangnya, ini tumbuh dari biji gitu ya. Biji tumbuh mulai batang sudah mulai pohon sudah mulai ada bunganya sampai bisa dinikmati. Itu orang-orang yang makrifat bukan hanya sekedar dia sholat, tapi benar-benar tafakur. Maka ibadah yang baik itu ibadah yang diiringi dengan tafakur. Ini perlu saya tafakur. Maka dikatakan dalam hadis Nabi SAW, tafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Merenung nikmat Allah, Pak. Ya Allah, alhamdulillah bisa duduk. Terima kasih ya Allah, hakikatnya duduk ini karuniamu. Banyak orang yang bertakdirkan sehat tapi nggak bisa duduk. Ada nggak? Gara-gara bisulan. Contoh misalnya gitu ya, nggak bisa duduk nih, sehat badannya, cuma bisulan doang. Posisinya di tempat yang sekiranya dia nyaman buat duduk, masih bisulan nggak nyaman duduk. Jadi Masya Allah ya, kita perlu ilmu dan tafakur itu penting. Ilmu menuntut ilmu yang diiringi dengan tafakur diri, tafakur alam, insya Allah akan menumbuhkan juga kita bisa mengenal siapa yang menciptakan diri kita, siapa yang memberikan seluruh alam jagat raya kita isinya. Dan dikatakan dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, bergantungnya seluruh makhluk kepada siapa? Yaitulah Allah. Jadi ketika kita sudah ibadah, sudah kita ilmuni, ibadah kita ini sudah menyembah kepada siapa sih? Menyembah kepada yang menciptakan diri kita, sehingga ibadah kita ini kalau dinilai bukan karena kita melaksanakan perintahnya, tapi sebagai wujud syukur. Enggak diperintah juga kan harusnya kewajiban kita syukur kan gitu. Seandainya Allah nggak perintahkan sholat, nggak berikan puasa, nggak zakat, nggak baca Quran, tapi Allah sudah kasih nikmat. Seperti contoh Kang Yudi sudah menyebutkan seperti ini, layaknya bagi kita, wajib bagi kita, bahkan wajibul wajib.
terima kasih ya. Nah gitu. Nah sama kita sama Allah, ya Allah terima kasih ya Allah. Saya dari lahir nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa sampai seperti ini. Punya istri, punya anak, punya keluarga, punya kendaraan, punya rumah, punya semua. Ya Allah terima kasih ya Allah. Sampai dengan detik ini ya Allah sudah beri banyak nikmat ya Allah. Mudahkan dengan nikmat-nikmat itu saya gunakan untuk ibadah. Jadi ibadahnya karena senang. Beda kalau ibadahnya karena terpaksa ya. Ibadahnya karena beban, wah ini perintah. Coba kalau seseorang itu melaksanakan satu aktivitas karena diperintah sama rasa senang beda. Ada karyawan yang karena diperintah kayaknya berat banget gitu. Tapi karena dia menilai senang, bos saya tuh baiknya luar biasa. Saya punya kesulitan ngadu sama bos, anak saya mau bayar sekolah, saya cuma ngomong, aduh lagi pusing nih bos, anak saya udah waktunya bayar sekolah, berapa sih sebenarnya butuhnya? Misalkan begitu, dikasih. Coba kalau ibaratnya kita mencermatinya, mentafakurinya, ya bos saya itu luar biasa, jadi saya senang nggak kerja. Sekalipun ibaratnya ini menjadi satu kewajiban, tapi karena diiringi itu tadi, ingat kebaikannya, ingat apa namanya pertolongannya kepada kita, sehingga kita bekerja itu seperti nggak ada beban, senang. Nah kita berusaha dalam ibadah kepada Allah, yuk jangan jadikan perintah itu jadi beban. Kalau kita melihatnya perintah beban, tapi kalau melihatnya keagungan kemurahan Allah, ya Allah malu saya sama engkau ya Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, kata Allah. Manusia dilahirkan dalam keadaan lahir dari perut ibunya nggak bawa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Ini tadi punya rumah, punya mobil, punya anak. Ya. Semua fasilitas ini kalau nggak digunakan untuk haji, nggak digunakan